warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang untuk teman-teman semua. Terima kasih pada kesempatan ini teman-teman sudah bisa menyempatkan waktu untuk hadir di tempat yang sederhana ini untuk membantu kegiatan rekan kita yaitu Haji Madiana dalam rangka kegiatan untuk guru penggerak. Hari ini kegiatan kita yaitu pengimbasan materi budaya positif. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dijelaskan oleh beliau sendiri terkait apa yang dimaksudkan dengan pengimbasan materi budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada salah satu rekan kita mewakili Ibu Kepala Sekolah untuk membuka sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Kepada Ibu Sulastri disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di kesempatan hari ini kita semua masih diberi kesempatan dan diberi kesehatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pengimbasan budaya positif di sekolah kita di TK Negeri Pembina yang sebentar akan dibawakan oleh ibu guru, salah satu ibu guru di sekolah ini, karena beliau dipilih sebagai guru penggerak di sekolah kita ini, dan kita sebagai teman sejawat atau teman dalam satu instansi ya, kita harus ikut mendukung kegiatan dari teman kita sebagai guru penggerak, dan mudah-mudahan kegiatan ini nantinya akan bisa diimbaskan kepada teman-teman yang lain atau di sekolah-sekolah yang lain kalau bisa ya buat dia ya insyaallah. Nah di kesempatan hari ini kita akan diberikan sedikit penjelasan atau program-program dari Bu Haji Madiana sebagai guru penggerak. Beliau sebentar akan memberikan sebuah motivasi untuk kita semuanya sebagai guru TK. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita terapkan juga, bukan cuma secara individu sebagai guru penggerak, tetapi dia akan mengimbaskan kepada kita semuanya apa yang telah beliau dapatkan, apa yang telah beliau sampaikan nanti bisa juga kita terapkan di kelas atau di ruangan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa sampai kepada kita dan bisa kita nanti sosialisasikan juga baik di sekolah lain maupun di sekolah kita sendiri, bisa kita terapkan dan disosialisasikan kepada anak-anak didik kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, kita sebagai teman sejawat harus mendukung ya kegiatan program ini. Bagaimana teman-teman? Siap? Siap, oke, alhamdulillah. Insyaallah ya. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dengarkan arahan atau pengarahan dari program-program dari guru penggerak ini. Baiklah, sebelum kita dengarkan dulu kajian, saya sekaligus membuka acara kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk Ibu Haji Madiana, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambutan yang telah diberikan. Untuk kegiatan selanjutnya mungkin agar kita lebih mengefisienkan waktu, kita berikan kesempatan kepada rekan kita Wadi Mariana untuk menyampaikan poin-poin kegiatan kita hari ini, yaitu pembebasan materi budaya positif di sekolah. Kepada Bu Haji Mariana kami persilakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili beliau yang saya hormati, ibu-ibu guru hebat TK Negeri Pembina yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara pembahasan budaya positif di sekolah yang insya Allah saya bawakan sebentar. Salam beserta sholawat tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah satu-satunya Nabi sekaligus Rasul yang insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil kiamat. Amin. Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru TK Negeri Pembina yang sempat hadir pada hari ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas kesempatannya untuk mengikuti acara pembahasan budaya positif di sekolah. Sedikit saya menjelaskan bahwa budaya positif ini adalah salah satu modul yang sudah saya pelajari, yaitu modul 1.4 yang kalau saya tidak salah ingat 1 bulan yang lalu saya juga pernah berbagi dengan teman-teman tentang modul 1.1, yaitu filosofi pendidikan di Hajar Dewantara. Kemudian saya juga pernah berbagi tentang nilai dan peran guru penggerak menyusul dengan visi guru penggerak. Nah, sekarang saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang modul 1.4. Ini adalah tugas kami sebagai guru penggerak untuk mengimplementasikan di sekolah, berbagi dengan teman-teman agar budaya positif di sekolah itu dapat diterapkan. Kemudian saya juga meminta maaf kepada teman-teman mewakili kepala sekolah. Tadi saya ditelepon, beliau meminta maaf tidak bisa hadir karena ada rapat rutin. Saya harap dalam mengikuti acara ini kita dapat fokus, karena budaya positif ini sangat perlu kita pahami. Poin-poin apa yang perlu kita pahami pada budaya positif di sekolah dan bagaimana cara kita menerapkannya di sekolah. Untuk supaya kita tidak bosan, tadi kita sudah mengajar dengan berkolaborasi dengan anak murid kita di kelas. Kita tepuk semangat dulu ya teman-teman, supaya kita lebih semangat dalam menerima materi ini. Dan sedikit juga saya sampaikan bahwa saya berdiri di depan teman-teman ini bukan karena saya lebih pintar dari teman-teman, tidak. Kita belajar bersama-sama.
supaya kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Kita mulai ya dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Kita ulang lagi ya. Itu teman-teman. Tepuk semangat. Tangannya diangkat, tangannya dikasih seperti ini teman-teman. Dua-duanya kita, ya dua-duanya. Kemudian kita angkat pelan-pelan, sampai ke atas. Kita rebahkan dulu badan kita. Kemudian kita kasih turun kembali. Kemudian kita angkat lagi. Kita pegang salah satu tangan kanan kita memegang bahu kiri. Bahu kiri. Ada yang memegang kepalanya? Alhamdulillah. Berarti teman-teman semua sekarang sudah fokus, sudah semangat. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, terima kasih teman-teman, silakan duduk. Nah, kita mulai saja ya teman-teman. Hari ini insya Allah saya akan membawakan materi tentang budaya positif. Sebenarnya materi ini sangat banyak, tapi insya Allah kita bisa menyelesaikannya. Apa kira-kira yang menjadi tujuan pembahasan materi kita pada hari ini? Yang pertama adalah peserta dapat memahami apa itu budaya positif. Yang kedua, peserta dapat memahami poin-poin penting dalam menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, mandiri, dan bertanggung jawab. Kalau kita memperhatikan tentang judul dari pembahasan hari ini, budaya positif, kira-kira apa yang kita bayangkan? Kira-kira apa yang terbayang di dalam otak kita sebagai ibu guru? Coba kita amati lingkungan sekolah kita. Kita ingat-ingat lagi bagaimana guru saling bertegur sapa dengan guru yang lain, bagaimana guru menyapa muridnya, bagaimana murid berinteraksi dengan murid yang lain, dan bagaimana kita sebagai ibu guru menyelesaikan konflik atau masalah-masalah yang ada pada murid kita. Semua itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang sudah kita yakini. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini, yang ada di diri kita dan yang ada di sekolah kita. Karena
perilaku kita itu dalam berinteraksi dengan teman-teman guru, dengan kepala sekolah, dengan bujang sekolah, dengan murid-murid yang ada di sini, bagaimana kita memperlakukannya, bagaimana perlakuan kita terhadap teman-teman kita, itu adalah cermin dari nilai-nilai yang ada di sekolah kita, yang ingin kita kembangkan. Salah satu tanggung jawab guru di sekolah adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Teman-teman tak usah foto, nanti saya bagikan materinya. Nah, budaya positif ini diharapkan nanti akan melekat pada diri murid dan akan menjadi wujud dari profil pelajar Pancasila. Nah, yang mana itu profil pelajar Pancasila? Dari budaya positif ini diharapkan akan dapat membentuk profil pelajar Pancasila pada guru dan murid. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu adalah pilar pertama dari 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah berkebinekaan global. Satu yang perlu kita catat di sini bahwa untuk menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada murid kita, maka yang lebih dahulu itu yang harus memulai itu adalah kita sebagai pendidik, kita sebagai contoh teladan bagi murid-murid kita. Mungkin kita masih ingat Ingarso Sungtulodo Inmadya Manungkarsa Tuturi Handayani. Itu adalah trilogi pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Di depan kita memberi contoh, di tengah-tengah kita memberi motivasi, dan di belakang kita memberikan dorongan kepada kita. Jadi jangan kita mengharapkan pada murid kita untuk mempunyai nilai-nilai profil pelajar Pancasila kalau di diri kita sebagai guru belum menjalankannya. Karena apalagi murid kita masih lebih banyak meniru, masih anak usia dini. Mereka itu lebih banyak meniru. Apa yang kita lakukan maka mereka akan tiru. Nah, hari ini yang akan saya jabarkan yaitu ada nilai-nilai kebajikan, ada termotivasi, hukuman, penghargaan, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Mungkin teman-teman pada saat melihat materi yang akan saya paparkan, mungkin dalam pikiran teman-teman banyak sekali. Iya, memang agak banyak. Tapi ini adalah salah satu tugas yang harus dijalankan juga. Sebelum kita masuk pada disiplin positif dan tujuannya, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, pernahkah kita melakukan sesuatu atas dasar pernahkah kita melakukan perilaku karena kita ingin dipuji? Pernah teman-teman? Pernah. Ataukah kita melakukan sesuatu karena kita ingin mendapat penghargaan? Iya. Ataukah kita melakukan sesuatu itu karena menghindari
teguran ataukah ketidaknyamanan yang kita rasakan. Ya, betul. Misalnya kita ingin cepat-cepat ke sekolah karena kita tidak mau terlambat, kita tidak mau ditegur oleh pimpinan kita. Nah, itu salah satunya. Ataukah kita rajin ke sekolah karena kita mau dipuji teman-teman kita. Iya, betul, wah, Ibu Seni selaminya cepat datang. Ya, kemudian ataukah kita mengharapkan penghargaan? Oh, saya mau pergi mengikuti pelatihan ini karena saya akan dikasih penghargaan oleh kepala sekolah. Siapa tahu bisa Kak diangkat dari wakil kepala sekolah. Ya. Nah, kira-kira itu yang saya ungkapkan tadi itu, apakah itu motivasi dari dalam ataukah motivasi dari luar? Dari luar. Itu adalah motivasi eksternal atau ekstrinsik. Yang kita inginkan adalah motivasi dari dalam. Kita melakukan itu bukan karena kita ingin dihargai, bukan karena kita ingin dipuji, bukan karena kita ingin mendapat penghargaan, tapi semata-mata itu kesadaran dari kita sendiri. Saya harus cepat datang ke sekolah karena saya adalah suri teladan ataukah saya panutan dari murid-murid saya. Itu adalah keyakinan. Itu salah satu nilai kebajikan yang ada di diri kita yang kita akan laksanakan. Demikian juga kepada murid-murid kita. Kita akan berusaha menumbuhkan kedisiplinan anak-anak itu bukan karena dia takut kepada gurunya, tapi memang dia ada kesadaran dari dirinya sendiri untuk berubah, untuk melakukan sesuatu yang dia yakini. Apakah itu disiplin? Disiplin berarti teratur dan patuh pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dan yang diterapkan adalah upaya pendisiplinan yang positif atau dengan cara yang baik. Jadi disiplin positif di sini adalah disiplin yang berasal dari dalam diri kita atau dalam diri anak atau intrinsik tanpa adanya hukuman atau hadiah. Adapun tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter seperti santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dapat ditumbuhkan pada diri kita dan diri murid kita, sehingga bisa menjadi nilai-nilai atau yang keyakinan sekolah kita. Yang pertama, ada tadi saya sudah jelaskan dengan nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia, Fondasi cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dari nilai-nilai kebajikan yang ada di sini, kita akan memilih nilai-nilai mana yang akan kita tonjolkan di sekolah kita. Apakah kita akan memilih nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang 6 pilar tadi, ataukah kita akan gabungkan dengan 9 pilar karakter yang ada di sini? Kita akan bersama-sama. Kalau memang kita ingin menciptakan budaya positif di sekolah kita, kita akan bersama-sama memilih ini sesuai dengan apa yang akan kita sepakati nanti dengan kepala sekolah.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah bagaimana kita mewujudkan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini ada poin yang pertama, ada keyakinan kelas. Poin yang kedua, keyakinan kelas dan sekolah. Mengapa keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menurut yang saya pelajari pada modul 1.4, bahwa keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Karena keyakinan kelas atau sekolah lebih menekankan pada nilai-nilai kebajikan, sehingga murid dapat termotivasi dari dalam, murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mematuhi serangkaian aturan yang mengikat. Dalam membuat keyakinan kelas perlu adanya kolaborasi antara siswa dan guru ataupun semua warga sekolah. Teman-teman guru, ini keyakinan kelas. Diharapkan di semua kelas ini dapat dibentuk keyakinan kelasnya. Kemudian kita tempel di dinding. Alhamdulillah saya di kelompok B1 sudah membuat ini keyakinan kelas. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kenapa bukan peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Seperti contohnya pada peraturan pada saat kita berkendara, kita harus memakai helm. Itu aturan. Apa kira-kira nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam peraturan itu? Ada yang bisa menjawab? Betul sekali. Betul sekali, Ibu Dewi. Itu untuk keselamatan kita. Itulah nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam peraturan itu. Dan kita yakini kalau saya memakai helm, insya Allah saya akan selamat. Kepala saya tidak minta-minta saya jatuh, insya Allah kepala saya aman karena pakai helm. Seperti ini kita membuat keyakinan kelas. Misalnya ada peraturan. Sekarang kan kita punya aturan kelas masing-masing. Misalnya tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh menyela pembicaraan. Pada saat ibu guru sedang menjelaskan, maka anak-anak tidak boleh berbicara, ya kan? Nah, itu adalah aturan, dan itu aturan ada semua di kelas kita masing-masing. Bagaimana caranya menjadikan peraturan itu menjadi keyakinan? Keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Jadi saya dengan Ibu Rati membuat keyakinan yang pertama itu keyakinan kelas kami yang dibuat itu menghargai dan menghormati orang lain. Itu sudah merangkum di dalam itu. Tidak boleh mengganggu teman, itu kan menghargai teman. Tidak boleh berbicara pada saat ibu guru lagi mengajar, itu sudah ada di dalam itu. Menghormati dan menghargai orang lain. Tidak boleh memanggil teman dengan kata-kata yang tidak baik, misalnya, hei bodoh sini, hei bodoh sini. Itu sudah ada di dalam itu di keyakinan kelas, menghormati dan menghargai orang lain. Nah, itu satu keyakinan kelas yang kami buat di kelas. Dan saya harapkan ini termasuk inti dari materi saya pada hari ini. Jadi yang perlu dicatat teman-teman, silakan dicatat supaya kita juga bisa membuat keyakinan ada peraturan tidak boleh terlambat ke sekolah. Itu adalah kalimat negatif. Bagaimana caranya kita mengubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif? Apa kira-kira? Ya, datang boleh, datang lebih awal. Ada yang lain? Ya, betul. Boleh datang tepat waktu. Jadi itu bisa kita kasih masuk di dalam keyakinan kelas kita, datang tepat waktu. Nah, itu yang kedua. Kemudian
dalam keseharian anak-anak itu biasa anak-anak itu saling berebut permainan. Nah, apa kira-kira keyakinan kelas yang bisa kita dapat dari situ? Bergantian memakai permainan. Kemudian ada kita kegiatan untuk mencuci tangan, antri, atau sabar menunggu giliran. Dan keyakinan kelas itu tidak bisa juga terlalu banyak teman-teman, supaya anak-anak juga tidak bingung. Yang mana lagi? Dan keyakinan kelas ini bisa kita jadikan sebagai filter kita di dalam anak-anak berperilaku di kelas. Misalnya ada anak-anak yang sementara ibu mengajar, dia juga ribut, ataukah dia bermain dengan temannya. Bisa kita ingatkan, nah masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Jadi ini keyakinan kelas bukan hanya guru yang buat, tapi kita bermusyawarah dengan anak-anak, diskusi. Biasanya kalau di SMA itu mereka memberikan seperti kertas skinot, apa namanya itu kertas, kemudian dia tulis, dia tempel di papan. Setelah dia tempel di papan, mereka semua berembuk yang mana aturan-aturan atau pendapat-pendapat murid yang akan bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas. Tapi kalau kita di TK tidak bisa, karena anak-anak belum bisa menulis, kita hanya bisa bercurah pendapat dengan mereka. Nah, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Langkah membuat keyakinan kelas. Warga sekolah atau kelas curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. 3. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur dan pilih kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, tidak boleh memukul teman. Kalimat positif saling menyayangi sesama teman. Sampai di sini sudah paham? Saya bisa lanjut? Ini contoh keyakinan kelas, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Saya anggap keyakinan kelas ini sudah selesai, dan seumpama teman-teman ini membuat keyakinan kelas di kelasnya dan mengalami kesulitan atau masih ada yang mau ditanyakan, saya siap menerima teman-teman di kelas untuk menerima pertanyaannya. Insya Allah saya akan jawab kalau saya mampu menjawabnya. Kemudian saya lanjut dengan motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang berasal dari diri seseorang, baik adanya dorongan dari dalam, intrinsik ataupun dorongan dari luar. 3. Motivasi perilaku oleh Diane Gossen. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian penghargaan. Menurut Al-Fiqhon tahun 1993, tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini juga yang perlu kita garis bawahi, karena ini sering kita lakukan di kelas. Misalnya, pada saat anak-anak kita kasih, ya sebenarnya katanya itu bintang. Memberikan bintang, saya sudah tanyakan itu. Memberikan bintang itu karena anak tidak boleh. Bisa kita memotivasi dengan jempol, dengan dengan jempol, ataukah
tidak bilang ungkapan apa lagi yang biasa kita kasih kalau kita memotivasi anak-anak. Tapi kalau kita kasih jempol misalnya, anak si A 5 bintang, anak si B 1 bintang, itu menimbulkan kecemburuan yang menurut yang saya pelajari. Dan pengaruhnya juga jangka pendek. Kemudian ada kecanduan penghargaan. Oh, saya ingin melakukan ini karena saya mau dapat ini. Itu kan bersifat eksklusif. Dia bukan kesadaran dari dirinya sendiri untuk melakukan itu. Kemudian penghargaan tidak efektif, mengharap kepada penghargaan. Penghargaan merusak hubungan iri dan adanya kecemburuan. Penghargaan yang hukum, adanya sistem ranking. Ini ranking. Kalau di kelas-kelas tinggi, misalnya SD, SMP, makanya itu di buku raportnya anak-anak. Sekarang kita perhatikan raportnya anak-anak tidak ada untuk ranking, tidak ada. Ya, sudah tidak ada ranking. Memunculkan rasa kecewa dengan anak-anak yang lain. Contoh kecilnya kita di sini kalau kita memberikan murid yang paling pintar, yang kerupu 10, yang kedua 5, yang ketiga juara 3, yang lain kan tidak dapat. Tentunya itu memberikan rasa kecemburuan, rasa kecewa terhadap anak-anak. Makanya ini menurut Alfred ini tidak efektif dalam mendisiplinkan anak-anak. Dan yang kita harapkan itu adalah motivasi dari dalam diri atau motivasi untuk belajar dan untuk selalu berhasil. Kemudian kita lanjut hukuman. Sesuatu yang harus diterima akibat kesalahan atau pelanggaran. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Teman-teman bisa kita baca. Karena memberikan hukuman tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak identitas anak gagal. Sering sekali kita dalam kelas itu, pada saat tidak melakukan pembelajaran, ada anak yang terlalu banyak gerakannya, dia mengganggu temannya, tidak mau duduk di tempatnya. Biasa saya sendiri terus terang, biasa ada murid saya namanya Arsen, biasa saya bilang seperti ini, Arsen silakan duduk di belakang. Sebenarnya itu tidak boleh, kita menghukum anak-anak. Menurut ini, dia negosiasi kita tidak boleh memberikan perintah seperti itu kepada anak-anak. Itu dilarang, karena berarti itu anak identitasnya anak gagal. Kalau menghukum secara fisik, saya rasa kalau di TK itu tidak ada ya, tidak ada. Tidak tahu kalau di kelas-kelas tinggi. Tapi sekarang kayaknya juga sudah tidak ada seperti itu. Apalagi sudah ada undang-undangnya. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus diterima akibat kesalahan atau pelanggaran sesuai kesepakatan atau aturan yang telah ada, bersifat terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru ketika ada tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan ketentuan konsekuensi. Identitas anak sukses. Jadi, kalaupun kita akan membuat mendisiplinkan anak ini di sini, kita bisa mengganti kata-kata hukuman lah, semacam konsekuensi. Tapi kita harus mengadakan kesepakatan dulu dengan anak-anak. Misalnya seperti ini, sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak sebelum pelajaran dimulai, kita akan membuat kesepakatan dulu. Kesepakatan yang pertama, pada saat ibu guru mengajar, anak-anak tidak boleh cerita. Kira-kira kalau ada anak yang cerita pada saat ibu guru mengajar, apa kira-kira konsekuensinya? Biasa spontan anak-anak bilang begini, saya duduk, dikasih duduk di belakang bu guru. Biasa kan? Ada seperti itu. Kalau saya cerita bu guru, saya siap dipisahkan dari teman saya. Misalnya saya duduk di pojok sana. Itu adalah konsekuensi, maksudnya sudah ada kesepakatan memang. Berarti itu bukan hukuman. Sudah paham? Ya, sudah. Kemudian restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Upaya memperbaiki kesalahan anak dengan cara berkolaborasi dengan mencari solusi. Ini sebentar, ini restitusi. Jadi permasalahan-permasalahan yang timbul di kelas kita itu kita akan selesaikan dengan cara restitusi. Nah, sebentar akan ada penjelasan lebih
detail tentang restitusi ini. Bagaimana kita menyelesaikan masalah atau konflik-konflik yang ada di kelas kita. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog dilakukan guru untuk orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab. Misalnya, saya sudah pernah bagikan videonya. Ada video anak yang tidak mau diganggu oleh ada temannya yang mau meminta pinjam ayunannya, tapi anaknya tidak mau meminjamkan karena anak itu masih mau bermain ayunan. Saya sudah pernah bagikan ke teman-teman. Apakah sudah diputar atau bagaimana saya tidak tahu. Yang jelasnya saya sudah bagikan. Kemudian dari ini tindakan anak ini kita panggil dua-duanya masuk. Kita menanyakan alasannya, ini validasi tindakan. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 proses. Yang pertama kita memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua yang pertama menstabilkan identitas anak, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan kelasnya. Misalnya menstabilkan identitas, kita tidak menghakimi anak-anak, tapi kita lebih memberikan peluang kepada anak-anak untuk mengungkapkan kenapa dia melakukan seperti itu, kenapa dia tidak meminjamkan temannya ayunan. Setiap orang pasti pernah melakukan sesuatu yang salah. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nanti saya bagikan videonya supaya lebih jelas ke guru. Ada juga sebentar video yang akan saya putar. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu validasi tindakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kembali kita menanyakan keyakinan kelasnya. Berarti kita memang wajib membuat keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini segitiga restitusi. Nah, kemudian kita sampai pada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas oleh William Glasser. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu kebutuhan ini merupakan keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, misalnya teman, keluarga, pasangan hidup, teman bekerja. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Ini coba perhatikan teman-teman, akan berhubungan sekali dengan video sebentar yang akan saya putar. Kebutuhan berarti memberikan kesempatan untuk memilih, menyuarakan pendapat dan percaya diri, dan memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Glasser menghubungkan akan kesenangan dengan belajar murid-murid yang meningkat kesenangan yang tinggi, ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, dan diakui pencapaian dan keterampilannya. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Nah, teman-teman guru hebat, sekarang kita akan menyaksikan video. Saya harap teman-teman semua memperhatikan ini video yang akan saya putar, karena sebentar akan ada refleksi untuk teman-teman. Yaitu video kita ini yang berisi 5 posisi kontrol guru. Ada posisi penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada posisi teman,
dan ada posisi pemantau dan manajer. Sebentar setelah menonton video ini kita akan merefleksi diri kita. Di manakah posisi saya sekarang? Apakah saya ada di posisi guru penghukum, ataukah saya ada di pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Silahkan menikmati teman-teman videonya. Setelah kita menyaksikan video 5 posisi kontrol ini, kira-kira teman-teman berada di posisi mana? Adakah yang bisa mewakili satu saja dari teman-teman guru di sini yang bisa mengungkapkan di mana posisi kontrol kita sekarang? Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kalau saya pribadi, saya masih berada di posisi kontrol pembuat merasa bersalah dengan pemantau. Iya, karena terkadang kalau ada murid yang melakukan pelanggaran, biasa saya mengucapkan seperti ini. Arsen, apakah kamu tidak kasihan sama ibu guru Rati dengan ibu guru Dian? Setiap hari harus menegur Arsen. Itu saya masih di posisi pembuat merasa bersalah. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Bu Dewi, ada yang bisa buatnya? Adakah yang bisa ke depan untuk mewakili teman-teman guru untuk mengungkapkan dia sekarang berada di posisi kontrol yang mana? Terima kasih, Bu Dewi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah melihat video tadi, memang saya merasa berada di posisi pembuat merasa bersalah dan monitor, pemantau. Yang pertama, biasa kan ada anak-anak yang sering muntah di dalam kelas. Mungkin karena manusiawi, guru kan juga manusia. Biasa saya berkata, kalau pagi sudah makan apa? Harusnya itu nak makan roti saja atau jangan minum susu. Kenapa selalu minum susu? Di situ dan biasa juga memang posisi anak selalu merasa berada dalam ungkapan matanya yang merasa bersalah. Kedua, ada posisi anak yang selalu tiap hari mau buang air. Guru saya sebagai guru, kenapa setiap hari buang air di sekolah kah? Kalau mau ke sekolah harusnya buang air dulu di rumah, atau kalau mau kencing angkat tangan saja, tidak usah diantar. Kasihan itu teman-temannya selalu ditinggalkan sama ibu guru kalau diantar, seperti itu. Dan di posisi pemantau, biasanya kalau anak-anak ada yang bertengkar, saya hanya berada di posisi yang bertanya, kenapa bisa menangis Nara? Bilang karena tidak diajak main Bu Guru. Dan saya bertanya siapa yang tidak ajak main, memanggil anak yang tidak mengajak bermain yang satu, dan setelah itu hanya mengarahkan atau terkesan biasa juga menyuruh, panggil dulu temannya biar bisa main bersama. Ya. Mungkin itu pengalaman di dalam kelas. Makasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sri Dewi Hartati yang telah mengungkapkan pengalamannya bahwa selama ini dia masih berada di posisi kontrol merasa bersalah dengan pemantau. Dari kelima posisi kontrol yang tadi itu, adakah teman-teman di sini yang sudah melaksanakan posisi kontrol manajer? Yang posisi kontrol itu diharapkan dilaksanakan oleh guru. Sudah ada? Belum. Ya, saya juga belum. Tapi insya Allah, dan setelah saya mempelajari modul 1.4 ini,
tentang budaya positif. Alhamdulillah saya berusaha sedikit demi sedikit untuk merubah posisi kontrol saya menjadi posisi kontrol manajer. Saya yakin kita semua guru-guru yang ada di TK Negeri Pembina ini pasti bisa melakukan itu. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kemudian karena kita sudah mengetahui posisi kontrol kita, setiap ada masalah yang timbul pada murid-murid kita ini, kita akan berusaha menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Kalau masih ada teman-teman yang belum terlalu paham dengan cara penyelesaian masalah dengan 3 restitusi, membuat keyakinan kelas juga, silahkan bisa menghubungi saya, bisa melalui WA, ataukah datang secara langsung di kelas saya. Insya Allah saya akan memberikan penjelasan secara rinci lagi. Sebelum saya tutup ini, sebelum saya akhiri sesi pembahasan ini, saya ingin membuat kesepakatan dulu dengan teman-teman guru yang ada di sini. Kira-kira apakah kita bisa melaksanakan membuat keyakinan kelas. Kita memulai untuk menerapkan budaya positif ini dengan membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas kita. Kira-kira bisa? Alhamdulillah. Kemudian kita lebih memahami bagaimana posisi kontrol yang seharusnya kita laksanakan. Kita bisa berubah, kita merefleksi diri kita, bagaimana posisi kontrol yang selama ini kita tempati. Kemudian kita akan berusaha bersama-sama menerapkan posisi kontrol manajer. Insya Allah kita bisa. Dan yang lebih penting dalam melakukan sebuah perubahan positif di sekolah kita ini, kita harus memulai dari diri kita. Kita harus berusaha menjadi guru yang lebih baik lagi, yang betul-betul bisa membimbing dan menuntun murid-murid kita menjadi manusia-manusia yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan, mempunyai nilai-nilai profil belajar Pancasila, insya Allah. Silahkan menikmati teman-teman yang seadanya. Demikianlah tadi sesi berbagi dari saya tentang materi budaya positif. Semoga ada manfaatnya terutama bagi diri saya sendiri, dan kita siap mengadakan perubahan. Bergerak dan menggerakkan. Jadi kita yang harus dulu tergerak, kemudian kita menggerakkan, mulai dari kelas kita masing-masing, kemudian kita bisa menggerakkan orang lain. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sedikit pemaparan dari rekan kita Haji Mardiana tentang pengibasan materi budaya positif, di mana budaya positif ini seperti kita ketahui bersama banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil atau dapat kita simpulkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan kita tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan kita tadi bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan di sekolah kita. Bisa juga kita mengimbaskan ke teman-teman yang lain. Kalau misalnya di sekolah kita sudah terlaksana, bisa mungkin kita menginformasikan ke rekan-rekan yang lain agar bisa bersama-sama kita melaksanakan hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.